Morning all, selamat pagi semua. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I hope you are always in a good situation. Saya selalu berharap kalian dalam keadaan yang baik. Okay, in this first meeting, we will learn about directions. Dalam pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang direction. What is it? Apa itu direction? Okay, to know well, you should watch this video. Before continue, don't forget like, comment, and share this video. Okay. Next, about directions. Before continue the detail of this material, you should know directions. Yes, ya. Kamu harus tahu sebelum kita lanjut, harus tahu apa sih direction itu. Direction means a line leading to a place or point. It means that we need direction when we want to find a place or something. Jadi direction di sini berarti bahwa sebuah garis atau sebuah petunjuk dalam hal ini yang mengarahkan untuk ke suatu tempat atau sesuatu yang kita tuju pada titik tertentu dalam hal ini. Misalnya dalam hal ini itu berarti bahwa kita membutuhkan direction, atau direction ini artinya arah kalau dalam bahasa Indonesia ya, ketika kita ingin menemukan tempat atau sesuatu. Jadi dalam hal ini posisinya ketika kita ada satu tempat terus kita merasa bingung, you are confused, kamu bingung di mana tempat yang ingin kamu pergi atau ingin dituju. So kamu harus memerlukan direction, arahnya kemana, dan pasti akan bertanya kepada orang lain yang ada di sekitar Anda. You will ask to someone about direction. So let's see. We will learn about asking and giving direction. Jadi kita akan belajar bagaimana asking menanyakan arah dan giving memberikan arah. Ketika kita ingin mencari sesuatu atau ingin mencari suatu tempat, berarti kita akan menanyakan, asking direction. So, asking direction, when we lost in a certain place, ketika kita hilang atau hilang di suatu tempat, we should find a right way. There are some expressions of asking direction as follows. Jadi ada beberapa ungkapan di sini dapat kita gunakan dalam ungkapan asking direction. The first is we will use modal auxiliary. Kita akan menggunakan modal auxiliary. Apa sih modal auxiliary di sini? Modal auxiliary di sini itu kata kerja bantu. Apa saja mereka? Ada could, would, and may. Jadi could, would, and may ini, kalau could artinya dapat, would akan, may boleh. Jadi ada beberapa contoh seperti bisa kalian lihat, you will see on the screen. Kamu akan lihat dalam tampilan ini. Yang pertama, the first expression is, could you tell me how to get to bookstore? Dapatkah kamu mengatakan kepada saya bagaimana ke toko buku? Mendapat toko buku itu seperti apa? Jadi dalam hal ini arahnya, bukan dalam hal ini mau ambil toko bukunya, tidak ya. Jadi sebelum lanjut perhatikan lagi kalimat atau kata yang digarisbawahi dalam kalimat ini itu semua bisa diganti, atau kata yang digarisbawahi dalam ungkapan yang ada dari ungkapan pertama sampai ungkapan terakhir ini bisa diganti. Semua ini dalam bentuk nama tempat atau kelas katanya kata benda. Oke, yang pertama, could you tell me how to get to bookstore?
Atau yang kedua, could you tell me where the market is? Dapatkah kamu mengatakan kepada saya di mana pasar? Kemudian ketiga, would you give me directions to go to hospital? Akankah kamu memberikan saya arah atau mengarahkan saya untuk ke rumah sakit itu seperti apa? Before continue, sebelum lanjut, saya hanya mau ingatkan, I just remind you that mengingatkan kamu bahwa dalam bahasa Inggris itu artinya tidak semata-mata hanya satu arti ya. Jadi misalnya tidak langsung kita artikan satu-satu, tapi kita ambil makna secara keseluruhan. Jadi seperti ungkapan ketiga ini, would you give me direction to go to hospital? Kita hanya dapat mengartikannya, akankah kamu memberikan saya atau mengarahkan saya untuk ke rumah sakit. Jadi berarti dalam hal ini dia meminta bantuan, menanyakan arah. Atau yang berikutnya, sekarang ada can. Perhatikan lagi, could dan can ini sama. Could and can are same ya, mereka sama, artinya dapat. Tapi could dan can lebih sopan kita menggunakan could dibanding can. Oke, lanjut about can ya. Can you direct me to harbor? Dapatkah kamu mengarahkan saya ke pelabuhan? Atau yang berikut, would you show me the way to durian garden? Apakah kamu menunjukkan kepada saya jalan ke kebun durian? Atau yang berikutnya, may I ask you the way to the teacher room? Apakah saya bertanya kepada Anda jalan ke ruang guru? Atau berikutnya, can you show me the Svatik Island on the map? Ini misalnya kalau kalian pegang peta, terus ada temanmu yang tidak tahu mana sih posisi Svatik, terus kamu mengarahkan misalnya dari Tarakan itu dekat mana, sehingga dia tahu arahnya. Speedboatnya akan mengarah ke sini dan sampai di Pulau Svatik, seperti itu. And the last, I'm looking for police office. Would you give me direction to get it? Saya sedang mencari kantor polisi. Dapatkah Anda memberikan saya arah ke kantor polisi? Jadi seperti itu untuk arti dari beberapa ungkapan yang ada itu, jangan terlalu berpatokan pada setiap katanya. Jangan kadang-kadang kita mengartikan bahasa Inggris itu terlalu satu persatu, jangan ya. Ketika kita tahu sudah maksudnya seperti ini, berarti itu sudah tentu seperti itu artinya. Seperti ketika kita mengartikan misalnya terakhir yang kalimat would you give me direction to get it? Akankah kamu memberikan saya arah ke kantor polisi tanpa kita mengartikan get ini? It's okay, it doesn't matter ya, tidak menjadi masalah. Yang penting kita paham apa maksudnya. Okay, the first use modal auxiliary and the second, let's see, mari kita lihat, use information questions. Where, what, which, and how. Jadi kita menggunakan kata tanya ya, dengan tanya where, what, which, and how. The first, where is the embankment? Di mana tambak? Jadi lagi yang berwarna merah, red, itu semua kata-kata yang ditandai dengan warna merah ini bisa diganti. Jadi ketika kamu misalnya ganti di sini, where is the banana garden? It's okay. Atau misalnya ketika ungkapan keduanya, expression, the second expression, where can I find the embankment? It's okay, it doesn't matter.
Warnanya tidak masalah, yang pastinya ini yang berwarna merah atau yang berwarna merah itu bisa kalian ganti dengan nama tempat yang lain. Oke, the third, yang ketiga, how can I get to computer room? Ini can and do bisa kalian pilih. Ketika kalian sudah menggunakan can, tidak usah menggunakan do lagi. Jadi bisa juga how do I get to computer room? Bagaimana saya ke ruang komputer? Kemudian how can I find library? Bagaimana saya dapat menemukan perpustakaan? Atau how do I find library? It depends on you. And then fifth, yang kelima, how far is the bank from the school? Berapa jauh bank dari sekolah? Berarti kita tinggal memberikan arahnya. Oke, untuk giving direction-nya setelah ini ya. Kita bahas dulu yang asking direction. Next ya. How do you get to say nyamuk from here? Bagaimana kamu ke say nyamuk dari sini? Atau which is the best way to canteen? Yang mana jalan yang paling bagus atau dalam hal ini paling tepat ya untuk ke kantin? Kantinnya itu seperti apa? Atau what's the best way to get to hostel? Atau berikutnya, what's the quickest way to get to administration room? Jalan yang paling cepat ke ruang administrasi? Apa jalan yang mana dalam hal ini? Kemudian, what's the easiest way to get to the lake? Jalan yang paling mudah ke danau. Jalan apa gitu dalam hal ini. Jadi tinggal kita arahkan. Or where are you exactly? Ini misalnya temanmu hilang, terus kamu tanya, where are you exactly? Di mana kamu tepatnya? Ketika misalnya kita ada di SMKN 1 Sebatik Barat, terus ada yang temanmu yang bertanya ada di hall gedung A, dan yang ditanyakan itu ada di ruang komputer, berarti tinggal menyeberang. I think just like that. Jadi jangan terlalu berpikir terlalu sulit. English is easy ya. Bahasa Inggris itu gampang. If you try to understand, try to do your best ya. Kalau berusaha melakukan yang terbaik pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Okay, next, the third about we will use interrogative sentences. First, is it the right way to whole building A, or is it the right way for whole building A? Jadi perhatikan to or for ini bisa dipilih. If you choose to first, you don't choose for. Jadi ketika sudah kalian memilih itu untuk kalimat pertama, tidak usah juga kalian pilih for. Jadi maksudnya bergantian. Jadi yang pertama, is it the right way to whole building A? And the second, is it the right way for whole building A? Artinya sama. Apakah ini jalan yang benar ke hall gedung A? And then second, is there a police office around here or near here? Ini sama, jadi bisa pilih around here or near here. Artinya apakah ada kantor polisi dekat dari sini atau sekitaran sini? And berikutnya, do you know where the bioflok phone is? Apakah kamu tahu di mana kolam bioflok? Atau do you have a map to Nunukan? Ini misalnya kalau kamu mau ke Nunukan, terus mau tanya kepada seseorang, apakah kamu
punya peta kenunukan atau kamu mempunyai arah atau bagaimana dalam hal ini kalian mau kenunukannya itu seperti apa. Ini maksud dari kalimat yang ada. And are we on the right course for embankment? Nah, jadi apakah kami ada di jalan yang benar ke tambak? Untuk ke tambak ini jalannya benar apa enggak sih? Sekali lagi ingatkan, untuk yang warna kuning ini bisa diganti dengan kata tempat atau dalam hal ini kata benda yang termasuk kata benda. Kan nunukan merupakan kata benda, kolam, blok kata benda. Tapi ini semua tentang tempat. And then the last, am I in the right place to go? Like, apakah saya ada di tempat yang benar atau dalam hal ini ada di jalan yang benar ke danau? How can I get there? Bagaimana saya dapat ke sana? Oke, and kita sudah belajar atau sudah tahu tentang asking direction. Ada 3. Pertama menggunakan use modal auxiliary, we will use modal auxiliary, kata kerja bantu yang gunakan could, would, may, and can. Kemudian kita gunakan kata tanya where, which, what, and how. And the last, use interrogative sentences. Okay, and then next, we will use, we will know about giving directions. Kita akan tahu bagaimana caranya memberikan arah. Orang menanyakan asking direction, kita akan memberikan atau kita akan mengatakannya tentang arahnya seperti apa, itu tentang giving directions. Jadi, perhatikan, pay attention. If there are someone ask direction, jika ada seseorang yang bertanya tentang arah atau tentang directionnya, so we have to answer whether we know or not. Jadi ketika ada yang bertanya atau asking direction, mau kita tahu atau tidak, kita harus menjawab. The first, if we don't know, we could use the following expression. Jadi ketika kita tidak tahu, jika kita tidak tahu, maka kita gunakan ekspresi atau ungkapan berikut. I'm sorry, I don't know the road of harbor or the road of library. Jadi yang titik-titik yang ada bisa diisi dengan kata benda. I'm sorry, I don't know the road of police office. I'm sorry, I don't know the road of the vlog pond. Jadi ini bisa diganti. Mohon maaf, saya tidak tahu jalan ke hospital, ke kantor polisi, ke kolam biovlog dan sebagainya, and so on. And then the second, I'm sorry, I don't know where the place is. Saya minta maaf, saya tidak tahu tempatnya. I don't know where the place is. Atau I couldn't show you the way to market. Saya tidak dapat atau bisa menunjukkan jalan ke pasar. And then I couldn't help you to get market because I live here just now. Saya tidak dapat membantu kamu untuk ke pasar karena saya tinggal, dalam hal ini karena saya baru tinggal di sini. Or I'm stranger here. Saya orang asing di sini. Itu jadi ketika kita tidak tahu, tetap kita menjawab, mengucapkan kata maaf atau yang 3 ungkapan yang terakhir ini, dan masih banyak lagi. Bisa juga I'm so sorry. Nah, bisa juga seperti itu. I don't know the road of. Next. If we know, we could say direction as follows. Jadi ketika kita tahu, kita dapat mengatakan ungkapan-ungkapan berikutnya. Misalnya go ahead or go straight ahead. Jalan lurus. Go ahead to this street. Jalan lurus di jalan ini. Atau go straight ahead or
Go straight on Main Street. Jalan lurus ke jalan utama. Atau bisa diganti juga. Di sini go straight on Ahmad Yani Street. Kan ini ke jalan utama atau ke jalan Ahmad Yani, depends on you. Jadi bisa diganti. And go straight on West Street. Jalan lurus ke barat. Jalannya ke barat. Jadi atau go straight on for about 2 kilometers. Jalan lurus sekitar 2 kilometer. And go straight on until you come to the intersection. Jadi jalan lurus sampai kamu dapat atau tiba di perempatan. Jadi intersection ini untuk perempatan. And then go straight on left or go straight on right. Jalan lurus ke kiri, jalan lurus ke kanan. Jadi setelah jalan lurus itu ke kanan. Maksudnya seperti itu. And go straight at the lights atau go straight at the roundabout atau go straight at the junction. Jadi langsung ke lampu. Dalam ini jalan lurus ke lampu. Lampu di sini berarti apakah di situ lampu lalu lintas yang pasti lewat. Bisa juga kita tambah di sini go straight at the traffic light ya. And atau di sini go straight at the roundabout atau bundaran, and at the junction persimpangan, or go down to berjalan turun ke. And next banyak go past the melewati. Bisa ini titik-titiknya diisi go past the office, go past the cinema melewati bioskop, go past the park melewati taman. It depends on you untuk mengisi titik-titik yang ada. And go past the school and turn left. Melewati sekolah dan belok kiri. Turn left. Keep going to, terus berjalan ke, keep going to police office. Keep going to the school. Keep going to the teacher's room. Jadi pokoknya yang titik-titik ini diganti dengan nama, diisi dengan nama tempat. Atau keep walking ahead, terus berjalan ke depan. Take the street, berjalan ini. Follow the street until you get to the market. Ikuti jalan sampai kamu tiba di pasar. Turn right, belok kanan. Turn left, belok kiri. Or bisa juga orang bisa katakan, kita katakan turn right, turn left. Atau bisa juga turn right atau turn left. Sama artinya ya. Kemudian turn back or go back, kembali. Pass the cinema and then turn left. Lewat bioskop lalu belok kiri. Atau turn left after the bridge. Belok kiri setelah jembatan. And the last, turn right from the first corner. Belok kanan dari pojok pertama. And next. Masih ada beberapa ungkapan. There are some expressions. Turn left on to Ahmad Yani Street. Belok kiri ke jalan Ahmad Yani. Turn right or turn left at the traffic lights. Ini seperti belok kanan kiri di lampu lalu lintas, bundaran lain. Go right or go left at the end of the road, ke kanan atau kiri di ujung jalan. Take the first or take the second, take the third street on the left or on the right. Ambil jalan pertama, kedua, ketiga, di kiri or di kanan. And take a left or take a right at the next traffic lights. Belok kiri atau belok kanan di lampu lalu lintas berikutnya. And take a right or left at the junction. Ambil kanan atau dalam hal ini belok kiri atau kanan di persimpangan. And you will cross the cinema on the right side. Anda akan melewati bioskop di sisi kanan. Okay. Next. Coba lihat. Ini beberapa gambar. Misalnya giving direction-nya kita menggunakan kata kerja. Misalnya turn ini termasuk kata kerja. Belok kiri, turn right, belok kanan, go straight ahead, jalan lurus. Go past, lewat ya, go past the school. Misalnya A ini school. Misalnya kotak ini sebuah gedung, kita namakan saja school ya, sekolah.
school or the school. Cross the street. Jadi cross itu artinya menyeberang. Atau at the corner, kita gunakan preposition at the corner of hotel, misalnya ini hotel, atau next to hotel, it depends on you, ya. Atau opposite of the school, atau between market and hospital. It is park, misalnya ini park, ini market, ini hospital. Jadi ini di antara gedung A sama gedung C, untuk gedung B di tengahnya. Okay, so now this is example. Okay, look at map. Jadi lihat peta ini, gambar picture. Kita lihat percakapan antara nenek dan polisi. Ya, ini nenek sama polisi. Grandma, excuse me, could you tell me how to get coffee from here? Permisi. Bisa juga kita gunakan excuse me tanpa harus langsung could you tell me, ya kan. Permisi, excuse me, could you tell me how to get coffee from here? Tidak boleh kamu mengatakan kepada saya bagaimana ke kafe dari sini, ya, dari depan kantor polisi. Kata polisinya, oh, you just go ahead this route to the intersection. Kamu hanya jalan lurus ke perempatan. Take a right to King Street. Ambil kanan di jalan Kings, ya. And take a left at the next intersection. Kemudian belok kiri pada perempatan berikut. And the cafe is on your left. Oh, thank you, sir. Seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, the second example, Eman wants to park. Eman, ini di depan hotel. Ini ke bawah, ya. You would cross. Dia ingin ke park. Ini park taman. Jadi dia bisa ke sini, atau bisa lewat Transit, atau bisa King Street. Kita lihat. You would cross the Transit to the King Street. Lewat, kan? Menyeberang dari jalan Trans ke jalan Kings, ya. And then you take a left. Kalau a left berarti ke kanan. Sorry, so this is mistyping. Take a right, ya. Take a right. Take a right at the intersection. Jadi ambil kanan di perempatan ini. Intersection, keep going to Ahmad Yani Street. Jadi tetap jalan ke jalan Ahmad Yani ini to the junction, ke persimpangan. At the James Street. Jadi persimpangan di jalan James, ya. You may see park is between mosque and market. Jadi taman ada di antara masjid dan pasar. Okay, I think that's enough. Then this is your assignment A and B. Bagian A atau part A, complete the following conversation based on picture or map. Jadi kalian akan melengkapi percakapan yang ada antara Lisa, Ahmad, dan Tony itu berdasarkan gambar atau peta yang ini. Jadi silakan kalian mengerjakan. Jangan berpikir nanti salah atau nanti gimana kerjanya. Okay, so pay attention, perhatikan dulu. Situasinya. The situation, Lisa, Tony, and Ahmad are standing in front of cafe. Jadi mereka bertiga sedang berdiri di depan cafe. Kemudian Lisa bertanya, do you know bla bla bla? I wanna watch movie. Kemudian Ahmad menjawab, I forget where it is. Berarti Lisa menanyakan tempat di mana tujuannya dia ingin I wanna watch movie. Jadi dalam hal ini Lisa
ungkapan di sini tentang asking direction. Kemudian karena Ahmad tidak tahu, Ahmad doesn't know where the place is, so Tony answers. Nah, jadi Tony menjawabnya, I know, we just blah 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 the street, then blah blah I head to the corner of the last turning, then take blah 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 go past the school, and blah 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 is on our right. So kita harus cari tahu dulu maksud Lisa itu mau kemana. Untuk mencari tahu maksudnya Lisa itu mau kemana, itu silakan translate kalimat terakhir ini, I wanna watch movie. So you will know the place is. Jadi kamu akan tahu tempatnya itu yang mana yang dimaksud Lisa, sehingga kalian bisa melengkapi giving direction dari si Tony. Tony mengarahkan mulai dari we just, jadi tinggal dilihat posisinya mereka di depan kafe dan Tony mengarahkan seperti apa. Lihat kata-kata yang ada, silakan disambung. Kerjakan dahulu tanpa berpikir nanti salah, nanti tidak diterima. Yang pastinya kerjakan, nanti bertanya jika pun bingung. You can ask me as soon as possible if you are confused. Jadi ketika kamu bingung, kamu segera mungkin bertanya kepada mem. Okay? And B, write the expressions of giving direction based on the picture below. Jadi kalian akan menulis ungkapan memberikan arah atau giving direction berdasarkan gambar yang ada ini. Dan gambar yang ada ini berdasarkan peta or map yang tadi. Mapnya sama, petanya sama. Yang pertama, the first, they want to find mosque. Jadi yang pertama mereka ingin ke masjid. Jawabannya answer they just. Jadi ini tinggal lihat posisinya mereka berdua di mana. Mereka berdua di depan bookstore. They are standing in front of bookstore. Jadi ketika mau ke masjid, apa yang harus mereka buat? Kalian harus mau kasih tahu mana. Saya yang tadi kan jawabannya mulai dari they, mereka. Jadi mereka harus apa? Silakan lihat ungkapan yang ada di giving direction sebelumnya. And the second or the last, they want to go home at the Trans Street. Jadi mereka ingin pulang, rumah mereka ada di jalan Trans. Jadi mereka harus kemana? Lihat posisi mereka berdua ini di mana. Oke, kita coba lihat mapnya. Oke, mereka di depan sekolah. Jadi ketika ada di depan sekolah, ketika mau ke rumahnya di jalan Trans Street harus kemana? Apakah ke sini menuju James Street or King Street? Oke, I think you can understand what I said. So do this assignment, kerjakan tugas ini sebisa mungkin tanpa harus berpikir nanti salah benarnya itu urusan terakhir. Okay, if you still confused, you just ask me by chatting me on WhatsApp. Okay, thank you, good luck. See you on the next meeting.